mungkin raihannya ya sudah jelas ke kantor sana, kantor sini, ya, dinas sana, dinas sini. Untuk sementara kita sebagai santri harus punya sumbangsih kepada pemerintah, tapi khusus dengan urusan ekonomi. Kalau urusan agama kan jelas itu adalah memang bidangnya santri. Tapi untuk ekonomi, untuk bidang ekonomi yang pada saat ini rata-rata tidak di daerah sini, tidak di daerah Jawa Timur, Jawa Barat, rata-rata yang namanya pertanian, peternakan itu tinggal ya orang kakek-kakek, orang nenek-nenek. Nah, untuk pemudanya rata-rata ambisinya kepada yang jalan-jalan wong saiki bahasanya apa? Nah, sing cepet, instan. Cara kita orang bikin makanan sendiri, bikin makanan sekarang, nanti sore bisa jadi uang. Ini rata-rata pemuda-pemuda sekarang itu larinya kepada instan. Padahal yang namanya instan, ya kayak gitu. Hanya kadang-kadang hanya untuk kelanjutan itu ya. Tapi kalau namanya peternakan atau pertanian, ini kan sebetulnya ekonomi yang sangat handal sekali untuk kita hidup ke masa depan. Bahkan bisa turun kepada anak cucu. Amin. Ini yang namanya pertanian, peternakan. Coba kadang-kadang kita instan di mana kita buka martabak, giliran digusur buat jalan tol pelebaran dan sebagainya kan hilang. Tidak sampai turun kepada anak cucu. Tapi coba kalau kita santri kita mengadakan pendidikan pertanian ternak, nanti bisa jadi anak yang lulus dari sini mengembangkan di daerah sana, daerah sana, mungkin akan berkembang dengan pesatnya. Nah, ini masalah urusan ekonomi. Nah, sedangkan zaman sekarang rata-rata itu ya menuju kepada yang instan. Ya lu kayak gagah, ya, motornya bagus, mobilnya bagus, kadang-kadang di belakangnya kosong. Tapi coba petani, nah, kadang-kadang kan malah sebetulnya kadang-kadang kita punya uang malah tidak kelihatan. Harga kami kadang-kadang ternyata di belakang, misalkan ya kambingnya 2.000 ekor atau 3.000 ekor. Nah, tapi penampilan kita kan biasa-biasa orang terak kambing. Nah, itu kalau bisa kita kepengin punya harapan mau dikemanakan santri kita dalam berprestasi untuk sumbasi kepada pemerintah terutama jalur ekonomi. Makanya kemarin kita kepengin gimana caranya satu bisa mengadakan pendidikan tani ternak. Yang jelas kemarin sini agak tak adalah termasuk ternak kambing sama pohon durian. Terus yang ketiga kita juga pengen nanti ini biar didengar sama dinas, kepengin punya kreatif, jadi menanam padi tapi yang tidak di sawah. Karena zaman sekarang sawah sudah banyak ditanamnya tanam semen. Maka kita kepengin bisa nanam padi di polybag sehingga kita bisa nanam padi di mana tempat saja bisa kita tanami padi. Jadi untuk mengisi kekreatifan kita. Jadi dari kami atas nama pengasuh pondok pesantren ya menginginkan, kepengin cita-cita anak-anak kita pulang dari pesantren itu tidak bingung kerjaan, ya tidak bingung kerjaan dan tidak tomak kepada orang lain. Kita punya usaha sendiri, punya seperti yang di apa tadi kemarin yang didahulukan sama guru kita. Ya, kita ini santri harus bekerja. Nah, kemarin kayak gitu. Aja sampai santri ngarep-arep
apa kuwi mangan kapur lah. Santri ngarep-arep pengen diamplopi lah, ngarep-arep pengen diundang jadi jangan. Karena yang namanya jadi mubalik, jadi ustaz, jadi kayak itu bukan profesi pekerjaan, tapi itu adalah lapangan perjuangan yang sebetulnya dikosongkan dari hal-hal seperti itu. Seperti ulama dulu, kalau mau ngaji diundang kemana itu, misalnya pakai mobil dipenuhi dulu bensin, makanan dilengkapi sekalian, biar nanti kita di acara sana itu enggak tomak dengan nanti dikasih uang bensin apa enggak, nanti dikasih enggak amplop apa enggak. Jadi kita lepas dari itu. Nah, makanya kita ayo gimana caranya santri biar bekerja keras. Adapun nanti urusan agama, ada urusan perjuangan. Kita sumbangsi dengan masyarakat, dengan pemerintah, itu juga perjuangan. Gimana rakyat biar sukses dalam menjalankan tugas kepada keluarga. Dari kami barangkali banyak kekurangan, maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur suwun dumateng Pak Yai Karom ingkang sampun mewakili tuan rumah sekaligus pesan dan titipan napa nggih arah ke depan santri menjadi orang yang mandiri ingkang manfaat berkah ilmunya dan tidak menggantungkan orang lain dan menjadi orang sukses di bidang pertanian. Harapannya Pak Kiai mugi-mugi kedepannya jenengan jadi orang yang berguna dan punya kekuatan finansial uang tapi dengan hasil bertani. Mudah-mudahan sampean manfaat. Nggih. Salajengipun niku langsung mawon nggih. Dari Dinas Pertanian Mas Johan atau Mas Agus. Nanti Mas Jamil kalian ya. Monggo Mas Agus kali Mas Jamil. Mas Agus Mas Johan ya pada PJ. Wektalipun monggo suwukaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang Allah hormati para pengurus pondok pesantren Desa Kedunggungu, ingkang Allah hormati para santri lan pengurusipun. Pertama-tama kami panjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi kita nikmat sehingga kita bisa berkumpul walaupun sore hari. Kami juga matur nuwun atas undangannya walaupun lewat WA, dan kami berdua selaku penyuluh pertanian Kecamatan Jatinegara, saya perkenalkan dulu ya Mas. Nama saya Johan Periharsono. Sebelah saya Mas Agus Susanto juga penyuluh pertanian. Penyuluh pertanian pun pada kenal penyuluh pertanian apa dereng? Para santri. Penyuluh pertanian ibaratnya panjenengan iku teng mriki ya istilahnya apa nggih guru utawa yang mengajarkan ilmu-ilmu santri teng pondok. Penyuluh pertanian itu biasanya sing mengajarkan tentang ilmu-ilmu pertanian. Menawi teng Desa Kedunggungu, teng Sabin wonten teng lintun-lintune sing istilahnya ana sangkut paute kali pertanian nggih. Biasanya petugasnya kula para santri kali Mas Agus. Kebenaran iki Mas Agus wilayahnya teng Desa Jatinegara. Makanya ini kebetulan kula arane nggih Patir nggih tak jang mriki akhirnya bisa hadir dan menemani kula selaku penyuluh Desa Kedunggungu. Kami juga kepengin para santri jare Pak Romo Kyai kepengin ajak oleh ilmu agama tok ya Pak Kyai. Selain ilmu agama menika jenengan mangke
insya Allah bisa diajari mangke nggih bekal setelah pada dewasa mangke pun pada istilahnya apa nggih istilahnya pada berumah tangga bekalnya mboten ilmu agama tok termasuk juga jenengan misalnya jadi santri mboten istilahnya dari para romo kiai ora pan dadi tukang dakwah tok insya Allah mangke dibekali istilah ilmu pertanian. Ilmu pertanian itu berarti jenengan misalnya nopo nandur, nopo ternak, insya Allah pun angsal pengalaman, paling boten pengalaman ya, termasuk ilmu juga saking mriki. Jadi jenengan besok lo ada sepeda berumah tangga, emot-emot besok iya yang biyen nang pondok diajari pertanian, yang aja kudu males besok mau ana desa apa pada wangsul ning daerah piyambak karena bapaknya misalnya sing wis kesel jenengan generasi muda niki saged bertani arane orang ngandela istilah nopo nggih ilmu sing diajarna mriki bisa jenengan lewat cara nandur pari, nandur jagung, nandur bodin terus lintune selain itu mangken iki sampun jangan ternak jadi bukan mana modal satetek masuk lupa kali ke depannya jenengan ada duit sepira tau kena wedhus yang orang suka ngarit ini tahu dipelajari ilmu teng pondok atau niku terus selanjutnya untuk hari ini berarti acaranya pembentukan ya oke dilanjutkan masa Gus beda ya ikut ya monggo mangke nambahi Mas Agus kula wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hadihi nasta'in wa ala umuri wadin wassalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Hadirin mukarramin, para alim, para ulama, wabil khusus Romo Kiai Muharram ingkang sampun nyediaken panggenan lelurahan sakuberanipun muga ndadosaken berkah nggih pondok Zulfikar salam nggih. Kados kula ngapal niki nggih matur nuwun pinten. Unik menurut kula niki Pak Yai. Unik nggih. Nggih. Monggo nggih, kula nggih. Kula hormati para pengurus nggih pondok pesantren sak sampun mugi dinten niki pinaringan berkah amin. Pertama lan paling utama monggo sampun ben kula lan sedaya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi pinten-pinten kenikmatan arupun umat sehat, umat iman, umat Islam sehingga siang menjelang sore niki kita saged kempal dalam acara insyaallah mangke pembentukan kelompok tani ternak dengan nomenklatur atau dengan nama KTT atau kelompok tani ternak Zulfikaris Salam. Zulfikaris Salam. Double S ya, dari masjid ya. Masjid ya, mata santri. Alumni. Oke, di hari yang berkah ini, yang cerah ini, hari Kamis ya. Kamis. Kamis apa namanya? Kamis Pon ya. Sebagai tonggak berdirinya KTT Zulfikaris Salam ini nanti menjadi wadah bagi Amin. santri di pondok pesantren ini sebagai nantinya unit usaha. Amin. Jadi kalau kita merujuk ke mungkin yang saya rujukan ilmuwan Islam itu ada kitab Al-Filaha kalau nggak salah mungkin pernah baca bukan itu yang kadang di pondok pesantren tidak pernah diterapkan, diajarkan. Mungkin nanti barangkali Romo Kiai ini Tapi Al-Filaha Al-Filaha atau dalam arti itu pertanian itu sangat masyhur sebenarnya, sangat terkenal. Cuma itu ditinggalkan di pondok-pondok pesantren
tidak mengkaji lagi. Itu monggo nggih. Nanti jenengan ya para pengasuh nggih saged membuka kembali simpan ngaji gue kayak. saged mendownload sebagai nanti sumber Ngoten iki dah. jenengan untuk bisa di situ banyak membahas sekali nggih. Bidang peternakan, pertanian itu dibahas peternakan dari zaman Rasulullah sampai dengan zaman era kemajuan. Mungkin nanti bisa diterapkan di pondok pesantren, mulai diajarkan kembali ngapunten Pak Yai kitab Al-Filahah itu sebagai apa ya rujukan Ya. ilmu Islam dalam merujuk pertanian. Saya juga sudah mendownload Pak, tapi saya kalau mboten saged maos Arab sing gundul-gundul ya. Mboten alumni pesantren maklum nggih. Niku paling download sing PDF versi bahasa Indonesia. Di situ dijelaskan sangat detail bahwa kalau kita mau bertani, syarat utama adalah tumbuhnya tanah. Tanah yang sehat itu sebagaimana? Di situ dibahas segitunya oleh Ibnu Awam. Nggih. Mesir. Niku saking Spanyol. Dulu kan Spanyol berarti sebelum ada perang salib ya, itu kan masih Muslim gitu ya. Harus masuk Rusia itu. Nah ini monggo nggih nanti bisa dirujuk, diajarkan kembali, dibuka kembali kitab Al-Filahah sebagai kita rujukan nanti sebagai bekal dasar kita mengarungi dunia pertanian. Ibarat kata kalau kita tanpa ilmu mungkin jalan tanpa Ya. matang nggih Pak Yai nggih ngoten nggih. Terus Nah, buku lah. Ya, niku nggih. Kemudian pada hari ini saya didukasi oleh tadi pimpinan saya untuk menemani Pak Johan. Dalam pimpinan saya hari ini ada pertemuan di Balai Desa Dukuh Bangsa membahas tentang sebagai informasi Pak Jamil, Gapoktan atau gabungan kelompok tani sekarang bisa menjadi pengecer pupuk. Itu ada fasilitasi karena janji Pak Presiden Pak Prabowo bahwa dalam kampanye pupuk itu harus langsung ke petani. Nah salah satunya nanti bagi Gapoktan atau BUMDes yang mapan dengan syarat punya usaha ya, punya modal, punya gudang, dan punya SDM atau sumber daya manusia yang mumpuni dalam hal komputerisasi itu bisa diajukan nanti dengan berbagai syarat. Termasuk nanti ada dukungan dari Dinas Koperasi Pak Jamil diangkatkan, dilatih di situ karena bagaimana juga hal baru pasti butuh pelatihan ya. Dan itu nanti monggo Pak Jamil kalau tadi bisik-bisik biar pupuk itu langsung sampai ke desa. Nah itu Pak, ada kesempatan tahun ini Pak, monggo langsung jenengan bisa merapat ke kantor menemui Pak Samsudin gendu-gendu rasa membahas tentang masalah pupuk. Kembali lagi ke masalah KTT ini. Pembentukan kelompok sebenarnya dulu sebelum tahun 2021 itu cukup dengan surat sakti dari kepala desa Yai Ngapunten itu dengan SKKdes. Mungkin saya pun ada ngeten Pak Eko. Cukup jenengan ndamel SK nggih, berita acara ditandatangani di nomor desa itu udah sah. Udah sah secara hukum. Nah, seiring berkembangnya zaman ada berbagai macam pemeriksaan masuk pemeriksaan dari BPK hingga kemudian Badan Pemeriksa Keuangan bahwa kelompok itu yang berdiri itu harus benar-benar berdiri. Kalau dulu mungkin dibentuk hanya bahasanya ngapunten akal-akalan Pak Yai. Nah saya harap dengan bentukan ini dari awal sudah tonggak berdirinya ini dengan kumpulan dan sebagainya gitu. Nanti menjadi jalan kita untuk KTP ini lebih berdikari dan lebih maju. Tidak hanya mengembangkan unit usaha yang ngapunten Pak yang ngomong kambing dan durian. Ada berbagai macam istilah dalam pertanian itu namanya integrated farming. Jadi satu lingkungan itu bisa saling sinergis, ada simbiosis, ada saling keterkaitan. Jadi misalnya bebek butuh pakan, kita pakan bisa beli, cari di situ. Misal kambing ya, kambing butuh rumput, kita tanam rumput di sekitar kandang sebagai bank pakan syaratnya. Nah itu yang perlu sampaikan. Kalau KTT syarat utama kita harus mempunyai bank pakan. Karena ngapunten zaman dulu nggih, mbah-mbah kula nandur ramban kayak misal Reside, Selo, Sabra itu nggih.
nandure selong nggih dewek arep panen kedisitan Orang lain. nah itu yang kadang nanti jadi mudarat buat kita sendiri. Paling bagus, paling baik sebelum kita membentuk ternak setengah tahun atau 1 tahun sebelumnya kita bentuk bahan pakan nandur rumput yang sekiranya itu nanti sebagai bahan pakan. Seperti odot ya bisa ya. Bisa sobat odot, bisa sobat gajah, ada yang lebih keren lagi. Jadi rumput hasil penelitian dari Profesor UGM itu namanya Gamma emami. Itu rumputnya tinggi seperti rumput gajah, tapi lembutnya seperti rumput odot. Jadi dengan teknologi rekayasa genetik itu disinar gamma, jadilah produk rumput atau varietas rumput yang produksinya itu seperti rumput gajah, Pak. Bisa 2 meter, tapi lembutnya hanya seperti rumput odot. Kalau odot lemahnya dia kan pendek, tapi lembut tumbuhannya. Nah kalau rumput gajah produksinya lebih banyak, tapi dia di kambing belum tentu mau, karena dia kasar dan landep. Tapi kalau Gamma emami itu bisa produksinya hampir sama dengan rumput gajah, tapi kualitas tekstur pakannya itu seperti rumput odot. Sebenarnya banyak, kemarin ada program juga dari PLN ya, itu PLN mencari tanah bermitra dengan desa atau mungkin kelompok itu membutuhkan 10 hektar untuk nanam tanaman sumber energi. Jadi sebagai pembantu nanti tidak hanya pembangkit energi sekarang itu kan tergantung pada energi yang tidak tergantikan, misalnya batu bara, minyak bumi itu sekali jenengan pakai 1 liter ya udah habis. Dia terbentuknya mungkin jutaan dan puluhan juta tahun kemudian. Tapi kalau PLN sekarang ada program Aliandra, terus Presiden itu nanti dibentuk arang. Jadi arang itu nanti sebagai